Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sistem endokrin akan mempresentasikan bagaimana tentang pemeriksaan fisik pada sistem endokrin. Seperti kita ketahui bahwa pemeriksaan sistem endokrin itu terbatas, itu hanya pada dua, yaitu pemeriksaan pada kelenjar tiroid dan pemeriksaan pada kelenjar gonad. Dan pada pemeriksaan sistem endokrin juga pada pemeriksaan fisik itu terbagi atas 4. Yang pertama adalah inspeksi, palpasi, dan hematologi serta auskultasi. Sekarang mungkin pertama sekali kami akan mencoba tentang pemeriksaan infeksi. Pada pasien-pasien yang kelainan pada sistem endokrin, kita akan melihat yang pertama yang akan kita lihat adalah dari performa wajahnya. Kita akan melihat apakah ada perubahan dari bentuk wajah, abnormalitas struktur wajah, terus akan melihat apakah ada kelainan pada mata. Nah, dari yang infeksi tersebut kita bisa melihat dengan kategori pasien sambil tidak menggunakan sesuatu, tapi kita melihat secara langsung. Nah, dari pemeriksaan fisik kita akan melihat biasanya pasien-pasien dengan kelainan-kelainan wajah itu ada berhubungan dengan kelainan-kelainan endokrin. Contohnya misalnya pada pasien-pasien dengan hipertiroid. Pada umumnya pasien-pasien hipertiroid kita akan menemukan bentuk matanya itu ada terjadi edema. Terus ada juga untuk mata sedikit menonjol keluar. Itu nanti kita bisa lihat melalui pemeriksaan fisik. Nah, terus pemeriksaan lain bisa kita lakukan adalah dengan pemeriksaan palpasi. Pada pemeriksaan kelenjar tiroid kita bisa menemukan ada kelainan tiroid dengan melakukan pemeriksaan pada leher. Contohnya ya bisa kita lihat dengan menggunakan kedua tangan. Nah, dua tangan itu kita adalah untuk melihat apakah ada benjolan di antara sisi kanan atau sisi kiri dari kelenjar tiroid. Dan biasanya kalau ada benjolan itu akan teraba di bagian mana dan akan mungkin bisa melihat sekitar ukuran atau besarannya seperti apa. Pada pemeriksaan infeksi lain yang bisa kita lakukan adalah kita mengamati apakah ada atau tidaknya hiperpigmentasi pada daerah siku, kulit, dan lutut. Nah, biasanya pada kondisi tertentu hiperpigmentasi tersebut bisa terjadi pada pasien-pasien dengan hiperfungsi kelenjar adrenal. Yang kedua, selain dari hiperpigmentasi pada kulit, itu juga akan melihat adanya vitiligo atau hipopigmentasi. Nah, hipopigmentasi itu terjadi pada kasus-kasus penyakit kelenjar endokrin seperti adanya penyakit yang khususnya mengenai tentang hipofungsi kelenjar adrenal. Infeksi yang ketiga, kita juga bisa melihat apakah ada atau tidaknya penumpukan massa pada leher bagian belakang atau yang kita kenal dengan bottleneck. Nah, kondisi bottleneck ini sendiri itu biasanya umum terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan adrenokortikal, hipofungsi adrenokortikal. Jadi kita bisa melihat, jadi dengan kelainan tersebut kita bisa akan mengarah pasien tersebut arahnya ke sistem endokrin mana yang terjadi gangguan. Pemeriksaan selanjutnya kita bisa mengamati di daerah wajah pada pasien apakah ada penumbuhan rambut atau bulu yang berlebihan. Nah, itu biasanya kalau pada wanita apabila kita melihat ada pertumbuhan lebih normal pada daerah wajah dan dada, itu biasanya pada wanita disebut dengan hirsutisme. Nah, itu adalah terjadi karena adanya hiperfungsi dari kelenjar adrenokortikal. Pemeriksaan palpasi yang kedua, yang pertama adalah kita tadi sudah melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid. Nah, pemeriksaan kedua itu adalah dengan melakukan palpasi pada kelenjar gonad atau dinamakan dengan kelenjar testis. Nah, untuk melakukan pemeriksaan kelenjar testis ini kan kita akan melakukan pada pasien yang pria. Adapun cara-caranya adalah pertama adalah kita menggunakan hands-on dan jangan lupa menjaga privasi ke air. Nah, pada waktu melakukan pemeriksaan kita jangan lupa menekan dengan kedua tangan skrotum ya untuk merasakan ada kebesaran atau tidak ada kelenjar testis. Nah, biasanya skrotum yang akan ketika pada waktu dilakukan palpasi yang normal itu akan terangkat dengan sendirinya. Nah, nanti kalau seandainya tidak ada rangsangan atau tidak ada reaksi, maka itu bisa mengarah kepada kelainan-kelainan yang berhubungan dengan kelenjar gonad. Pemeriksaan palpasi pada pasien dengan kelainan tiroid. Pertama-tama yang kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan berada di belakang pasien. Pada waktu melakukan pemeriksaan, tangan diletakkan dari belakang leher menggunakan tangan kedua dan ketiga dari ketiga untuk merasakan benjolan atau tidak adanya di kelenjar tiroid. Dan pasien dianjurkan untuk menelan air.
liur atau minum. Nah, nanti ketika menelan bisa akan melihat akan teraba berapa bentuk konsisten dan dari bentuk dan dari konsisten dari kelenjar kulit itu sendiri. Nah, jadi ini adalah rangkaian dari pemeriksaan. Nah, nanti pada waktu meraba tersebut kita akan bisa melihat berapa besarnya dan konsisten dari kelenjar kulit tersebut. Kemudian kita masuk kepada pemeriksaan ketiga, yaitu pemeriksaan perfusi pada sistem endokrin. Nah, kegunaan dari sistem pemeriksaan perfusinya adalah kita mau melihat refleks yang terjadi. Biasanya pada kasus-kasus tertentu seperti kasus-kasus hipertiroid, maka akan ada terjadi peningkatan refleks dan akan ada terjadi penurunan refleks pada kasus-kasus seperti hipertiroid. Contoh yang paling sering diukur adalah ketika kita menggunakan refleks mat untuk mengukur adanya refleks itu pada refleks patella atau di lutut. Mbak ya. Nanti kalau seandainya pada penyakit hipertiroid maka akan ada terjadi peningkatan refleks. Ketika pada waktu mengukur maka pasien tersebut akan cepat terjadi peningkatan refleksnya. Sedangkan kalau tidak ada, berarti itu akan kemungkinan adalah tentang adanya hipotiroid. Pemeriksaan keempat itu adalah pemeriksaan auskultasi. Nah, ada pemeriksaan auskultasi pada kelenjar tiroid itu adalah digunakan untuk mendengar adanya bunyi yang biasanya timbul pada daerah kelenjar tiroid. Sebagai contoh misalnya pada waktu kita melakukan pemeriksaan auskultasi, maka stetoskop kita lakukan, kita taruh di atas kelenjar tiroid yang teraba pada waktu kita pemeriksaan palpasi tadi. Contoh misalnya pasien di seperti ini, terus akan dilakukan pengukuran seperti ini. Nah, biasanya itu akan terdengar bunyi seperti bruit. Nah, bruit itu adalah merupakan turbulensi dari adanya bunyi dari arteri tiroidika.